Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam gereja. Salam. Salam. Kok mengantuk? Yang di Zoom, tolong berdiri walaupun tidak kelihatan. Lambaikan tanganmu, Pak Piki. Oh iya, tak kira sarapan tadi, Pak. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita sudah berikan Tuhan kesehatan pada pagi hari ini. Waktu ini waktu sangat indah bagi kita. Mungkin kita besok tidak bisa datang gereja lagi. Siapa tahu, tidak ada yang tahu Bapak Ibu terkasih. Ini masa-masa yang sulit bagi kita. Anak-anak Tuhan, kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita buka hati kita, pikiran kita. Sementara kita pikirkan dunia-dunia ini, hilangkan dulu. Kita fokus pada firman Tuhan. Fokus memuji Tuhan. Itulah arti kita ibadah pada saat ini. Ya, waktu yang terindah bagi kita. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Sudah, ada lagi yang masuk? Kalau tidak ada, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil saat teduh kita mulai. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Buat pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh berikan kami kesehatan. Engkau berikan kami waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami datang di rumah ibadah ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa. Ini kami tahu itu semua anugerah Tuhan dalam hidup kami sampai saat pagi hari ini Bapak. Seberapapun kami sedang jemaat Tuhan yang hadir. Baik yang hadir di tempat ini dan juga melalui line. Tuhan kami serahkan semuanya kehidupan kami. Terutama ibadah kami di pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami senantiasa. Pujian demi pujian akan kami naikkan kepada Tuhan. Kami akan percaya Engkau bertahta dan puji-pujian ini Bapa. Engkau ada dalam hati kami pada saat ini. Engkau ada dalam ruangan ini pada saat ini. Kuasa iblis, kuasa jahat mengganggu konsentrasi kami di mana kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tolak itu semua hanya dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa. Yang memberikan kemenangan-kemenangan bagi kami. Yang melepaskan kami dari maut. Hanya Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami. Rangkaian dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua, biarlah roh Allah bekerja nyata dalam kehidupan kami. Bagi kami yang melayani Tuhan semuanya. Dan juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar hati kami buka lebar-lebar untuk kuasa Tuhan. Engkau masuk dalam hati kami. Ada saudara kami dalam perjalanan, Tuhan tolong hantarkan mereka. Biarlah mereka boleh tiba dengan sehat, selamat di tempat ini bersama-sama dengan kami. Untuk memuji, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, Pak Pikir Rey dari Bali, untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh aplikasikan hidup firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kita berdiri semua Bapak terkasih. Kita angkat pujian. Berilah hormat padanya.
Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat silakan duduk. Mari anak-anak sekolah minggu kita akan bernyanyi bersama. Tinggi apa? Pujian indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Suara anak-anak lebih keras ya. Yesus indah-indah, langit yang berindah. Suaranya kan sama deh. Sekali lagi lebih keras suaranya. Indah-indah, oh indah. Asik. Di rumah Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam seminggu ini mereka sekolah, mereka belajar, mereka bermain, beraktivitas, mereka dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini mereka datang dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan
dalam ibadah siporsi. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami berdoa untuk setiap guru yang mengajar hari ini, baik yang memimpin pujian, yang main musik, yang LCD, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau menolong supaya apa yang disampaikan boleh dimengerti anak-anak. Tuhan membuka hati mereka sehingga mereka dapat mendengar firman dan bertumbuh iman mereka di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami hari ini dalam memasuki ibadah siporsi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Neo. Kita akan bersama-sama memujikan pujian sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebenarnya aku tak layak. Biarlah dengan kesungguhan hati kita meminta kepada Tuhan pengampunan dosa yang sudah kita lakukan dalam seminggu ini. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak sanggup untuk hidup menurut kehendak-Mu setiap hari dengan sempurna. Seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh, tetapi Roh Kudus menyadarkan kami bahwa kami harus kembali datang kepadamu. Dan terima kasih untuk janji Tuhan, jikalau kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kegagalan kami, Engkau mau mengampuni dan mengangkat kami lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan biarlah kami terus mendengar akan teguran dan pimpinan dari Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Amin. Berita anugerah kita akan dengarkan berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Silakan duduk, kita akan masuki pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada suatu kali ada seorang astronot keluar angkasa dari Amerika. Pada jarak sekian puluh ribu kilometer dia melihat bumi itu begitu kecil. Lalu dia tersadar bahwa melihat bumi itu kecil, bagaimana lagi dia, seorang manusia yang lebih kecil lagi, ada tinggal di dalamnya. Dan dia menyadari bahwa manusia tidak ada apa-apanya di dalam dunia. Kita tidak berarti karena kita manusia berdosa. Maka dari itu kita memerlukan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan untuk senantiasa menyucikan kita. Kita memerlukan Tuhan karena pada saat keberdosaan kita bertemu dengan keagungannya, kita hanyalah insan yang tak berarti. Kita mengangkat pujian. Oh Tuhan, bila aku merenungkan. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayat, hampa dan sepi. Hatiku tersayat, hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Aku insan tak berarti. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Oh Tuhan, bila aku merenungkan. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayat, hampa dan pedih. Hatiku tersayat, hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korbanku, lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Oh, berjanji sejauh kini tak
suci tetap menuntun seluruh tubuh jiwaku. Tuhanku korban, Tuhanku korbanku, lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Berjanji siap gini taat setiap hari. Ayat yang ketiga, salibmu ya Yesus, tanda kasih-Mu bagi hati yang gemuk redam. Aku insan yang nyariskan tenggelam, Kau angkat demi sayang. Tuhanku korbanku, lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya gini taat setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam sikap berdoa kita menghayati setiap lirik dari lagu ini, menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita hanya insan yang nyariskan tenggelam, bahwa tanpa Tuhan kita adalah insan yang tak berarti. Bapak Ibu, kita adalah tanah yang diberikan nafas oleh Yang Kuasa, sehingga kita memiliki kelebihan menjadi ciptaan yang sempurna, ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak luput dari kesalahan. Bahkan sekalipun kita mampu untuk mempersembahkan alam semesta ini kepada Allah, tidak dapat mengganti besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita mengalami mungkin masa-masa yang sulit belakangan ini. Kita mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa junjungan kita, Sang Pejunan yang agung, sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita benar-benar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan hadirat-Nya. Kita angkat reh pujian ini, Tuhanku korbanmu, melenyapkan kebanggaanku. Oh, tidak ada hal yang kita banggakan di dalam kehidupan kita. Tuhanku korbanmu, lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Ku berjanji insya kini. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Yang sedang ada pergumulan boleh angkat tangan. Yang sedang bergumul dengan kehidupan ini boleh angkat tangan. Yang punya masalah. Ada beberapa yang nggak punya masalah. Ada yang di belakang gini. Masalahnya mungkin terlalu banyak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Silakan sapa kanan kirinya, berikan senyuman, buka maskernya dikit, berikan senyuman yang terbaik, senyuman yang terindah kepada kanan kirinya. Kita mengangkat pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya, ku nyanyikan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu lagu Kidung Jemaat, lagu dari PKJ, pelengkap Kidung Jemaat. Lagu ini ada intonasi Melayunya sedikit. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum dengar. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini, pernah dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Judulnya, Apalah Arti Ibadahmu Kepada Tuhan Jika Tiada Hati Tulus dan Jujur.
Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ayat yang kedua. Marilah ikut melayani orang bergelut, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ayat yang ketiga. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya, boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 111. Mazmur 111 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara responsori atau berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang ke-6 Bapak Ibu, ayat yang ke-7, demikian sampai ayat yang ke-10. Pada saat membaca ayat yang ke-10, kita baca secara bersama-sama. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Ayat yang 10 bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saya ulangi ayat yang ke-7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ingin membacakan sebuah cerita tentang sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang bernama William Thompson. Pada suatu kali dia pergi ke rumah sahabatnya, rumah sohibnya lah, kalau orang sekarang bilang bestinya. Namanya Dwight L. Moody. Kalau Bapak Ibu buka Google, Dwight L. Moody adalah seorang tokoh hebat Kristen yang menulis sangat banyak buku.
Dwight L. Moody adalah seorang pengkhotbah yang ulung, seorang pembawa kabar baik terkenal di Amerika. Dia menulis banyak buku, dia seorang profesor, dia orang yang sering mengadakan KKR kebaktian, dan Tuhan pakai dia untuk banyak menobatkan banyak orang lewat khotbah-khotbahnya. Itulah Dwight L. Moody, seorang yang sangat terkenal, sahabat dari William Thompson. Suatu kali dia pergi ke rumahnya Dwight L. Moody ini. Dwight L. Moody sedang mengalami sakit yang sangat parah. Sebentar lagi dia akan mati. Lalu si Willy ini bertanya kepada Dwight Moody, sudah banyak hal yang kau kerjakan dalam dunia ini, Moody. Sebelum kau mati, tulislah sesuatu agar dikenang oleh banyak orang selain dari buku-bukumu yang hebat itu. Lalu Moody berkata, Will, I would rather have written softly and tenderly Jesus is calling than anything I have been able to do in my whole life. Artinya, Will, aku akan lebih suka menulis begitu lemah lembutnya panggilan Tuhan Yesus daripada semua buku, semua yang kukerjakan di dalam kehidupanku. Moody mengerjakan banyak hal di dalam kehidupannya yang memberkati banyak orang. Tapi sebelum dia mati, dia hanya katakan, jika dia diberi kesempatan sekali lagi untuk menulis, maka dia hanya akan menulis bagaimana lemah lembutnya Tuhan Yesus memanggil dia di dalam kehidupannya sebagai hambanya. Bapak yang dikasih Tuhan, kita mengangkat pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang selalu mari datanglah.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi ini, hanya karena anugerah dan kasih-Mu, kami boleh beribadah di pagi hari ini. Sebentar, kami juga akan belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami di dalam pemahaman firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh memiliki fokus yang baik. Dan firman ini boleh teraplikasi dengan baik dan benar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Saya minta untuk salah seorang nanti akan tetap memimpin lagu, memimpin dalam merespon firman Tuhan, memimpin di gereja bersama jemaat ya. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap berdoa selama firman Tuhan disampaikan. Tidak ada kendala koneksi ya, karena tadi beberapa kali terputus secara koneksi. Kami yang di Zoom mengalami beberapa kemacetan. Dan kita berdoa sampai selesai ibadah, semua dilancarkan. Koneksi semua bisa baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu lalu, kita telah belajar firman Tuhan melalui hambanya Evangelis Heri Chin, yaitu, kalau masih ingat, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui akan terus diperbaharui. Gereja tidak diperbaharui untuk berhenti pada satu titik, tetapi gereja akan terus-menerus mengalami pembaharuan. Minggu lalu, Pak Heri teologis ya, ortodoksi kepada ortopati, ortopati kepada ortopraksi, di mana pemahaman yang benar akan menumbuhkan sikap hati yang benar yang selanjutnya akan menghasilkan perilaku yang benar, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Doksologi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat 16, saya akan membaca ulang ayat ini ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Minggu lalu disampaikan, apa yang bisa membuat kita diperbarui pikiran, hati, dan tingkah laku. Tidak ada manusia yang bisa memperbaharui kita kecuali Injil, kecuali firman Tuhan. Sola Scriptura.
Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kenapa saya harus menyampaikan kembali apa yang disampaikan minggu lalu sebagai pendahuluan? Supaya semangat reformasi di dalam rangkaian bulan reformasi, kita tetap mengingat setiap khotbah yang disampaikan. Hari ini, saya akan menyampaikan di dalam ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini menyambung di dalam tema reformasi, semangat reformasi, di mana minggu lalu Pak Heri juga sudah menyampaikan, ya, bukan historisnya yang kita lihat, tetapi semangat itu yang menggerakkan kita, menggerakkan gereja Tuhan sampai saat ini, ada di dalam pembaharuan demi pembaharuan. Dan semangat reformasi itu boleh menginspirasi kita, menolong kita, untuk kita boleh memiliki pemikiran teologi yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 17 tadi yang kita baca, kita melihat bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini firman Tuhan akan berbicara mengenai iman. Dalam pergumulan, Martin Luther suatu saat dia mengalami pergumulan besar dalam dirinya, kemudian sampai kepada dia mempertanyakan mengenai kebenaran Allah yang menurutnya sangat menakutkan. Akhirnya Martin Luther menemukan pencerahan di dalam ayat yang tadi kita baca dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ia menemukan bahwa ternyata kebenaran Allah di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 itu justru adalah kebenaran yang diimputasikan oleh Allah, kebenaran yang diperhitungkan oleh Allah secara murah hati kepada manusia yang berdosa. Mereka memperoleh status dibenarkan, mereka memperoleh pembenaran. Jadi inilah yang kemudian mencerahkan Martin Luther. Dan di dalam ayat 17 dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Martin Luther menyimpulkan di sini bahwa kebenaran Allah itu diperhitungkan kepada manusia hanya oleh iman. Kebenaran Allah diperhitungkan kepada manusia hanya oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Martin Luther ketika itu, melihat iman sebagai persyaratan minimum yang dikenakan Allah kepada manusia untuk diselamatkan. Namun di dalam perkembangannya, kemudian Martin Luther menyadari bahwa tidak mungkin manusia dapat mengikuti atau memenuhi syarat minimum iman tersebut. Sehingga ini menyadarkan Luther bahwa iman pun itu adalah anugerah dari Tuhan. Orang benar hidup karena iman. Iman yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pagi ini kita akan berbicara, akan belajar mengenai iman. Sola fide, kebenaran Allah diterima oleh manusia hanya oleh iman. Kita akan belajar ada 3 hal, yaitu pokok pemikiran dari Martin Luther mengenai iman. Hari ini kita belajar 3 pemikiran Martin Luther terkait dengan iman. Yang pertama adalah iman mempunyai rujukan yang pribadi atau personal daripada rujukan yang murni historis. Yang kedua adalah iman menyangkut kepercayaan pada janji-janji Allah. Yang ketiga, iman mempersatukan orang percaya kepada Kristus. Kita akan melihat satu-satu di sini. Yang pertama adalah iman mempunyai rujukan yang pribadi atau personal daripada rujukan yang murni historis. Iman bukan sekedar pengetahuan historis, tetapi iman yang menyelamatkan itu adalah kepercayaan atau keyakinan kita bahwa Kristus dilahirkan untuk kita. Ada istilah di sini,
Pronobis, untuk kita. Promi, untuk saya. Untuk kita. Kristus dilahirkan untuk kita, dilahirkan secara pribadi untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita mengerti bahwa memahami iman tidak sekedar mempercayai adalah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus itu diperuntukkan untuk kita. Tidak ada strata yang membedakan si A lebih layak untuk diselamatkan, si B tidak layak untuk diselamatkan. Atau karena perbuatan orang tertentu kemudian orang itu lebih pantas untuk memperoleh keselamatan, orang lain tidak pantas. Kemudian, wah dia sering melakukan banyak hal, kesalehan demi kesalehan, pelayanan di gereja, rajin di dalam ibadah. Kemudian dia lebih layak untuk diselamatkan. Kristus diperuntukkan secara khusus, secara pribadi untuk kita. Dan inilah iman yang menyelamatkan. Iman harus dilihat dengan baik, dengan betul, sehingga ketika kita memahami iman dengan baik, maka kita akan menghargai hidup kita. Kita akan melihat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu untuk orang-orang yang melayani, bukan untuk saya. Tuhan itu untuk mereka yang rajin gereja, untuk mereka yang baik, bukan untuk saya. Dan pemahaman ini keliru. Kristus diperuntukkan untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat itu, kita menyadari betapa Tuhan melihat kita demikian berharga. Betapa kita sadar bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dikhususkan oleh Tuhan dari sejak mulanya secara pribadi. Oleh karena itu, mari kita memiliki iman yang betul-betul melihat bahwa Kristus itu diperuntukkan untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, iman menyangkut kepercayaan pada janji-janji Allah. Iman menyangkut kepercayaan pada janji-janji Allah. Di sini kita lihat Martin Luther memberikan analogi seperti ini. Orang yang tidak memiliki iman itu seperti orang yang akan menyeberang ke seberang lautan, tetapi karena demikian takutnya orang ini, sehingga dia tidak percaya terhadap kapal yang akan membawanya ke seberang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bulan Juli lalu, saya ke Surabaya. Dalam perjalanan saya dari kecil, saya bolak-balik Surabaya atau Jawa, Bali. Baru bulan Juli kemarin saya merasakan begitu ngerinya ombak di laut. Saya melihat kapal di depan kami itu seolah-olah hampir kayak karam gitu ya. Mengerikan. Goyangannya juga tidak seperti biasa. Di dalam itu
mulai muncul ketidaktenangan. Ada kawan saya yang juga menyertai saya, dia sampai muntah-muntah di kapal, dan selesai kami keluar kapal pun dia butuh istirahat ya. Dan akhirnya walaupun dengan ombak yang begitu kuat, kami pun akhirnya sampai di seberang. Tetapi andai kata mungkin saya tahu bahwa akan seperti itu di tengah lautan, jangan-jangan mungkin saya akan menunda untuk menyeberang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali iman itu seperti itu. Ketakutan membuat kita tidak bertindak. Ketakutan membuat kita sekedar hanya percaya, tetapi kita berdiam diri. Iman bukan sekedar percaya bahwa sesuatu itu benar. Tetapi iman itu adalah kita siap bertindak atas dasar kepercayaan dan menyandarkan diri atas kepercayaan itu. Itulah iman. Bergerak. Dan iman itu juga berarti kita meletakkan kepercayaan kepada janji Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada hal yang penting, yaitu bahwa iman itu menjadi poin khusus adalah kepada siapa kita beriman. Bukan yang menjadi inti di sini adalah kehebatan iman kita, tetapi kepada siapa kita beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya menaruh kepercayaan saya, iman saya kepada orang yang tidak pantas dipercaya, maka seberapa hebat iman saya kepada orang tersebut, maka hasilnya juga akan sia-sia, bahkan mengecewakan. Tetapi jika saya meletakkan diri kepercayaan saya kepada orang yang pantas untuk dipercaya, yang siap menepati janjinya setiap saat, maka walaupun iman saya hanya sedikit kepada orang tersebut, keyakinan saya hanya sedikit kepada orang tersebut, tetapi hasilnya akan lebih baik daripada iman saya yang luar biasa kepada orang yang tidak. Maka kita akan tahu kita bertindak, kita naik ke dalam kapal, kita masuk ke dalam kapal, kita menyandarkan diri kepada kapal itu, di dalam kapal itu, kita yakin bahwa kapal itu adalah kapal yang kokoh, yang mampu membawa kita ke seberang lautan. Ketika kita menyandarkan hidup kita, memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan, maka kita pun yakin bahwa Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang mampu memenuhi setiap janjinya di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman di dalam Tuhan adalah iman yang betul-betul iman yang meletakkan kepercayaan kita kepada janji-janji Allah. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang selama ini takut untuk melangkah, takut untuk melakukan ini dan itu. Imannya
kemudian tidak bergerak, stuck. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat kepada siapa kita beriman. Ketika kita melihat kepada siapa kita beriman, maka ketika Tuhan menjawab kita seturut kehendak dan kedaulatan, maka iman itu tidak menghasilkan pengagungan diri. Hasil dari iman itu tidak membuat kita dimuliakan, tetapi hasil iman itu membuat justru Tuhan dimuliakan. Justru Allah diagungkan. Karena kita tahu kepada siapa kita beriman. Yang ketiga dan yang terakhir. Iman mempersatukan orang percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam buku yang saya baca, di situ Luther memberikan gambaran bahwa iman adalah suatu cincin perkawinan yang menunjuk pada komitmen bersama dan kesatuan antara Kristus dan orang percaya. Yang selanjutnya membawa Allah untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita secara nyata dan secara pribadi. Kita merasakan Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Di sini Calvin juga menjelaskan bahwa dengan telah mencangkokkan kita ke dalam tubuhnya, Kristus menjadikan kita pengambil bagian bukan hanya dalam semua kebajikannya, tetapi juga di dalam dirinya. Kristus tidaklah diterima hanya dalam pengertian dan imajinasi, sebab janji-janji yang diberikannya bukanlah sekedar supaya kita mempunyai pengetahuan tentang Dia, tetapi supaya kita dipersekutukan dengan Dia di dalam sukacita. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka Kristus akan memimpin kehidupan kita. Kristus yang penuh anugerah, Kristus yang membawa keselamatan itu menjadi milik kita. Kristus senantiasa ada di dalam diri kita, menuntun kita untuk juga menjadi serupa dengan Dia. Kesatuan dengan Kristus, iman yang mempersatukan dengan Kristus akan membawa kita senantiasa hidup seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Kristus hidup di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Kristus hidup di dalam kita, maka Dia akan senantiasa menuntun, memimpin kita di dalam kebenaran demi kebenaran. Tidak ada yang bisa kita tukar. Tidak ada yang bisa kita gantikan hal yang berharga dengan Kristus. Karena Kristus yang sangat berharga, tidak ternilai, dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang berharga menurut manusia. Oleh karena itu, iman juga mempersatukan orang percaya dengan Kristus dan dipersekutukan dengan Dia di dalam sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini di dalam rangkaian semangat reformasi boleh meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau minggu lalu kita dikuatkan untuk senantiasa kita menghargai firman Tuhan, menghargai Injil, menghargai kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan dalam semangat reformasi. Ayo, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan.
Sebelum kita berdoa, saya minta untuk pemimpin pujian bisa memimpin lagu yang tadi sebelum firman. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami boleh belajar mengenai iman. Ajar kami, walaupun secara sederhana, kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami. Kami tetap beriman dengan teguh di dalam Tuhan. Biarlah 3 pokok pemikiran dari Luther ini boleh menolong kami untuk juga memahami, mengerti iman dengan lebih baik. Ajar kami sebagai orang percaya, sebagai orang benar, hidup selalu dengan iman kami. Ajar kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kristus yang menjadi juru selamat kami. Dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur karena iman yang Engkau karuniakan kepada kami, yang Engkau anugerahkan kepada kami, telah menunjukkan betapa berharganya kami. Karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau telah menuntun kami sejak awal untuk kami boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan, menguatkan kami. Pagi ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menolong untuk kesembuhan mereka yang sakit, sakit apapun yang sedang diderita. Hari ini kami mohonkan kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan yang menyembuhkan seturut rencana, seturut kasih dan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk masa-masa pemulihan dari Pak Heru dan anak kami Acan, juga anak kami Daniel yang baru keluar dari rumah sakit. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai mereka. Dan kami berdoa dalam masa pemulihan ini, Tuhan terus menyertai sehingga mereka betul-betul sembuh dengan baik, dengan sempurna. Kami berdoa untuk Bapak Andi dan Ibu Heni yang dalam masa-masa terapi ini, biarlah juga Tuhan menyertai sehingga dalam setiap tindakan medis yang mungkin diambil, ada tangan Tuhan yang terlibat dan semua boleh mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk rencana untuk ada pos pelayanan di Tulung Agung yang akan rencana mau bergabung di gereja kami di dalam naungan GKRI Misi Aletheia. Kami berdoa biarlah kehendak rencana Tuhan yang jadi, sehingga kalau ini boleh jadi, boleh mereka bergabung dengan kami, maka kami percaya
Tuhan yang menghendaki semua ini. Sehingga kami boleh juga melakukan pengembangan-pengembangan pelayanan, pekerjaan pelayanan di Tulung Agung. Dan pekerjaan Tuhan semakin besar dipercaya kepada kami. Dan tanggung jawab ini boleh kami ambil dengan baik. Dan Tuhan yang menuntun kami sehingga rencana ini kami serahkan di dalam rencana Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia dalam kehidupan rohani mereka, iman mereka. Kami berdoa supaya senantiasa Tuhan menolong setiap jemaat mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Iman kami semakin diperbaharui. Pemahaman kami terhadap firman juga mengalami pertumbuhan. Sehingga Tuhan, kami semakin taat, semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau. Kami berdoa untuk setiap jemaat juga yang mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin mengalami, ada yang di PHK, ada yang mengalami kesulitan untuk membayar uang sekolah anak, bahkan kesulitan untuk makan sehari-hari. Kami percaya kepada Tuhan yang menolong kami, orang-orang percaya. Dan biarlah doa kami pagi ini, setiap jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan dan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Ajar kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan di dalam setiap proses yang mungkin Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan dalam setiap situasi yang mungkin tidak baik bagi kami. Ajar kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pelayanan di Jiwek yang barusan telah diadakan youth camp, dan kami berdoa supaya ada follow up yang baik sehingga pertumbuhan rohani setiap anak-anak muda semakin sesuai, semakin baik sebagaimana mereka boleh menerapkan dari camp yang telah diadakan. Kami berdoa juga untuk sesama anggota jemaat gereja, biarlah juga mereka juga mengalami pertumbuhan iman. Kami bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Bill yang juga menggembalakan di Jiwek beserta seluruh majelis. Biarlah Tuhan menolong hamba-hambamu ini di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan juga untuk Pastor Gordon yang melayani dalam bahasa Mandarin. Biarlah melalui pelayanan ini juga boleh menjangkau sebagian orang yang berbahasa Mandarin di Australia. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak senior high school grade 12 yang sedang menyiapkan untuk ujian. Biarlah juga Tuhan menolong mereka dalam persiapan ujian ini, sehingga mereka boleh disertai Tuhan, mereka boleh memperoleh nilai yang baik, mereka boleh bertanggung jawab atas nilai mereka, mereka boleh mempersiapkan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan memberi hikmat dalam setiap persiapan mereka, dan mereka akan juga memperoleh hasil sebagaimana yang Tuhan telah pimpin di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami secara khusus juga pagi ini berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang berulang tahun, untuk Saudara Joshua Marcelino Bakara, 4 Oktober, Bapak Aris, 5 Oktober, Saudara Dita, 6 Oktober, Bapak Aditya, 7 Oktober, Saudara Irfan, 8 Oktober. Biarlah Tuhan senantiasa menolong hamba-hambamu, anak-anakmu ini, di usia yang bertambah setahun ini, hikmat Tuhan semakin dinyatakan, dan setiap kondisi apapun yang telah mereka lalui, ajar mereka untuk bersyukur, melihat tahun ke depan juga dengan rasa syukur, dan senantiasa tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, karuniakan kesehatan, karuniakan juga berkat-berkat dari Tuhan. Sehingga juga Tuhan, kami berdoa secara khusus, anak-anakmu yang bertambah usia ini, juga mereka mengalami pertumbuhan rohani seiring pertumbuhan usia mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa pagi ini
Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa iman kita itu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tanda-tanda orang beriman bertumbuh dalam iman, makin orang menjadi luar biasa memuji Tuhan, luar biasa berdoa, luar biasa menyembah Tuhan, dan luar biasa memberi pada Tuhan. Dan pagi hari ini, persembahan ini khusus, seluruh persembahan ini kita berikan kepada seorang ibu yang sakit sekarang, yaitu istri dari Bapak Pendeta Hasar di Palu. Jadi mohon kita mengingat ibu ini, sudah begitu ya, gambarnya kemarin ada di grup, kurus sekali. Biarlah Tuhan yang berencana dalam kehidupan ibu ini, dan persembahan ini kita serahkan nanti untuk Ibu Hasar semuanya. Dan sebelum kita memberi persembahan, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terus persembahan, kita angkat pujian untuk menjalankan persembahan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh. Dalam versi bahasa Batak. Rolo bolo pendiki sayang ditobus Yesus di Abu sude begemai sailas rohaku mandoki seorang ni tinggi dung jupang Yesus Tuhaki don nama ngajari yang tarbain marlas di rohau seorang ni tinggi dung jupang Yesus Tuhaki. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku diberikan serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita mau berdoa bersama-sama, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, terutama akan firman Allah yang boleh mengingatkan kami supaya kami tetap teguh, iman kami semakin hari semakin bertambah, bertumbuh di hari-hari ini Bapa, supaya kami semakin dekat dan dekat kepada Tuhan, memuji, memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami.
Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan untuk membantu saudara kami yang sedang sakit di Palu. Ibu, istri daripada Bapak Pendeta Hatsar. Tuhan, kami serahkan persembahan ini boleh dipakai untuk pengobatan ibu yang sedang sakit sekarang. Kami berdoa untuk ibu ini yang Engkau jamah, biarlah kehendak Allah terjadi atas diri ibu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Tadi ada bahasa Batak itu ya, makanya saya pinter. Saya hafal semua tadi, karena bahasa Batak. Ada jemaat, jemaat kalau enggak ada, itu kegiatan Gerejawi. Gembala sidang majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar GKRI Misialete untuk Ibu Silvana dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Siapa ini Ibu Silvana? Mungkin bisa berdiri kalau hadir. Ada. Oh, anaknya Ibu. Anaknya Ibu apa Bapak? Oh, Ibu Silvana itu anak Ibu. Oh, belum kawin ta? Belum menikah. Oh, udah makanya seperti yang tadi anaknya itu laki-laki atau perempuan gitu loh. Oh, perempuan. Terima kasih. Ada lagi? Kalau enggak ada lagi, ya ini mohon Mas Agus. Masalah sekretariat saya tidak mengerti ini. Biar yang berkenan apa? Kompetensi. Terima kasih Pak Nenggolan. Shalom. Ya, nanti gereja akan mendata ulang untuk jemaat ya supaya kita lebih fokus di dalam pelayanan dan untuk membuat program Prosata yang baru di tahun yang ke depan. Mau ada family day lagi? Oh enggak mau, ya udahlah. Ya, ya ini tadi belum diucapkan ya? Oh sudah ya, sudahlah. Oke, Bapak Ibu, saya mewakili seluruh panitia Family Day mengucapkan terima kasih banyak ya, matur suwun sangat kagem partisipasinya ya semua jemaat GKRI Misialete ya. Kontribusi yang luar biasa, kehadiran, lek nggak hadir Bapak Ibu nggak tadi Family Day ini. Nah itu kami sangat bersyukur dan terima kasih untuk semuanya ya, luar biasa ya. Dan terima kasih juga untuk semua pengorbanan Bapak Ibu jemaat GKRI Misialete ya dalam bentuk dana, terus kemudian ya tenaganya dan lain sebagainya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk saya ingin sampaikan biaya yang sudah kita pakai, kita pergunakan untuk Family Day itu pemasukan, ini secara global saja ya, saya sampaikan secara global saja. Untuk pemasukannya itu 14.262.500 ya. Terus kemudian total pengeluarannya itu 15.316.200. Berarti cek selisih kurang. Ya, cek kurang. Nah, maka gereja sangat terbuka untuk kita semua gendong bareng-bareng kekurangan 1.053.700. Titik ya. Titik, lagu titik bareng-bareng wong 100 gampang ya. Terbuka untuk bersama-sama menanggung ini ya. Kurangnya 1.053.700. Nah, pengeluarannya itu yang paling gede itu ya memang Kampung Tengah nih ya. Itu konsumsi dan snack, terus kemudian perlengkapan, terus acara, terus kemudian ada BBM beberapa kendaraan. Tidak semua, bersyukur untuk semua jemaat ya yang sudah berkorban untuk kendaraannya dipakai ya. Nah, ini kita patut berterima kasih untuk seluruh jemaat GKRI Misialete yang sudah berkontribusi. Tuhan Yesus memberkati dan berharap 3 tahun lagi atau berapa tahun lagi Pak? Oh 3 tahun lagi kita Family Day. Muga-muga cek dikai urip. Sehat ya.
Kita semua dikasih kesehatan, hidup. 3 tahun lagi kita family day lagi ya. Kalau kemarin anak ejek loro, berarti tahun depan dadi papat. Ya, dadi luwih akeh. Setuju Pak Heri? Oh ya, Pak Heri setuju. Oke. Ya, ya itu saja dari kami. Sekali lagi tim panitia mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Video ya? Pakai video. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
kau bandingkan perbuatannya yang heran. Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari menguasai dunia, kerajaanmu kekal. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Senang ya kalau kita mengingat Family Day. Sudah 2 tahun kita vakum tidak bertemu, tapi kita dapat mengadakan Family Day bersama di Sempur. Ya, sayang suami saya sudah nggak ada. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Silakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat.
Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Ayat yang kedua. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau, mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk untuk saat teduh sejenak.